Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim فيحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai masih jaiz ya. Kemarin sudah kita bahas sifat jaiz fi'il, sifat jaiz pada perbuatan Allah, artinya sifat perbuatan Allah. Ada berapa? Sifat perbuatan Allah ada berapa? 2 yang wajib, 2 yang mustahil. Yaitu yang pertama apa? Allah tidak wajib menjadikan segala sesuatu apapun. Allah tidak berkewajiban menjadikan apapun, begitu loh. Enggak ada yang mewajibkan Allah, baik wajib syar'i maupun wajib akli. Kalau wajib syar'i, Allah wajib menjadikan sesuatu menurut syar'i. Lah yang merintah Allah siapa? Allah diharuskan, ya Allah bikin ini, ya Allah bikin ini. Kita yang merintah Allah, apa Allah yang merintah kita? Jadi enggak ada yang bisa ngatur Allah. Maka enggak ada kewajiban bagi Allah menjadikan sesuatu di dalam makna syar'i. Begitupun akli, menurut akli Allah itu enggak wajib menjadikan sesuatu. Kalau Allah wajib menjadikan sesuatu, apa yang terjadi? Yang diciptakan oleh Allah tidak akan berubah menjadi yang lain. Begini, Allah
wajib menjadikan yang baik-baik, maka tidak akan muncul yang jelek. Kalau Allah wajib menjadikan yang baik, maka jelek nggak akan muncul. Nah, kalau jelek muncul yang bikin siapa? Allah bikinnya wajib yang baik, tapi nyatanya jelek ada. Berarti Allah itu nggak wajib bikin baik. Allah boleh saja bikin jelek, Allah boleh juga bikin baik. Yang namanya sutradara itu, sutradara, kamu pernah lihat film? Enggak? Lihatnya apa, wayang? Mau wayang, mau film, sutradara itu bisa bikin jagoan, bisa bikin penjahat, ya. Di dalam wayang ya begitu. Dalang itu bisa bikin jagoan, bisa bikin penjahat, begitu loh. Nggak harus dalang, oh dalang itu harus bikinnya jagoan semua. Lah penjahatnya bikin siapa? Masa ada wayang main jagoan semua? Nggak seru dong. Ya. Sutradara suruh bikin film, namanya bikin film judulnya Superman, tapi jagoan semua. Ngapain? Ya paling tahlilan doang. Ngapain dia, nggak ada penjahatnya. Jadi jelek itu juga dibikin sama Allah. Allah nggak wajib bikin yang baik. Jadi Allah boleh bikin yang jelek, Allah boleh bikin yang baik. Tidak ada wajib bagi Allah. Kalau Allah wajib bikin sehat gimana? Nggak ada yang sakit dong. Manusia itu harus dibikin oleh Allah sehat semua. Ya nggak ada yang sakit kalau begitu. Tapi nyatanya ada yang sakit, berarti tidak wajib bagi Allah menjadikan sehat. Allah boleh saja, hukumnya jaiz. Jadi perbuatan Allah itu jaiz, menjadikan baik ya boleh, menjadikan jelek juga boleh. Nah, ada pertanyaan dari orang-orang kawan-kawan kita, kalau Allah bikin jelek kepada saya, terus Allah menyiksa saya, berarti Allah dolim dong, Allah jahat dong. Nah, ini salah paham dia. Saya mau tanya, yang namanya dolim itu apa? Dolim itu dalam makna menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya, atau dolim itu menggunakan milik orang lain secara berlebihan, itu dolim namanya. Menggunakan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menggunakan milik orang lain secara berlebihan, disebut namanya dolim. Kamu ngelihat ada orang pakai sepeda, tahu-tahu kamu stop sepedanya, kamu ambil, terus kamu jual, namanya apa itu? Kenapa? Begitu loh, itu dolim namanya. Lah kalau ada orang pinjem sepeda kamu, lewat di depan kamu, tahu-tahu kamu ambil, kamu dolim nggak? Dolim nggak? Orang pinjem sepeda kamu, terus dia lewat depan kamu, kamu mau ambil sepeda kamu, boleh nggak? Boleh. Dolim nggak? Kenapa? Nah, kan milik kamu. Jadi kalau kamu mengambil yang milik kamu, ya tidak disebut dolim. Lah, Allah itu pernah nggak menggunakan miliknya orang lain? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala yang di langit dan di, ada yang milik orang lain. Jadi kalau Allah menyiksa hambanya, Allah membunuh hambanya, membuat sakit hambanya, yang ngomong dolim siapa? Wong miliknya sendiri kok dolim. Kalau miliknya orang lain, umpamanya kamu punya sehat, sehat kamu enggak dari Allah, Allah ambil, Allah dolim. Lah sehat kamu dari siapa? Allah. Kalau Allah ambil boleh? Boleh. Lah ya boleh, kok dolim? Kok jadi Allah dolim bagaimana sih? Jadi nggak ada kalimat Allah dolim, nggak ada.
Allah menggunakan sesuatu, menjadikan sesuatu segala miliknya sendiri. Bagaimana kamu katakan Allah zalim? Oh, itu ada orang lagi kebanjiran, lagi sakit, doa pingin sehat malah mati. Ya nggak masalah, mau mati mau terus panjang umur, sehat itu milik Allah. Allah ambil dari dia ya boleh saja. Kata-kata merasa bahwa yang ada pada kamu itu milik kamu, itu kamu katakan Allah zalim. Jadinya kenapa kok perusahaan saya diambil, kenapa kok sehat saya diambil, kenapa hidup saya diambil? Coba gambarannya para nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ayub, coba yang kaya raya diambil hartanya milik Allah, anak-anaknya ganteng-ganteng semua mati milik Allah, kata dia. Sampai sehatnya diambil milik Allah. Bagaimana saya mau protes? Itu memang miliknya Allah. Kita muncul di bumi yang ngasih siapa? Allah. Baru muncul dimatiin boleh? Dia boleh, milik Allah. Allah yang berperan di situ, yang menjadikan siapa yang Allah kehendaki siapa. Jadi nggak ada kalimat Allah itu zalim. Allah boleh menjadikan hambanya jelek dan Allah bebas menyiksa hambanya. Kenapa? Karena hamba itu milik Allah, bukan hamba kamu. Kalau hamba kamu disiksa Allah, zalim. Miliknya sendiri kok zalim, gimana sih gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah menjadikan kebaikan, nggak ada. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, maka niscaya tidak akan muncul kejelekan atau keburukan. Sedangkan ternyata keburukan itu muncul. Tapi kan di Quran dikatakan bahwa apa yang terjadi kerusakan di muka bumi itu atas tangannya manusia. Ya, Quran dikatakan apa ayatnya? Apa ayatnya? Segala yang terjadi, kerusakan yang terjadi di muka bumi itu atas ulah tangannya manusia. Bima fasadat aidin nas. Jadi kerusakan itu adalah ada di tangan manusia. Maknanya apa? Allah menjadikan manusia perusak. Begitu loh. Jadi Allah jadikan manusia yang memperbaiki dan Allah jadikan manusia perusak. Ya boleh saja. Kamu bangun rumah, terus kamu pingin rumah kamu ganti model, terus kamu suruh tukang ngancurin rumah kamu, boleh? Sayang dong, baru dibangun kok dihancurin. Ya terserah saya, rumah-rumah saya kok kamu yang protes. Kan sayang, rumahnya sudah bagus, biarin, mau saya bikin lebih bagus, mau saya hancurin, nanti mau saya bangun lagi. Dunia ini yang sudah indah begini dihancurkan oleh Allah, boleh? Nah, milik Allah. Kiamat itu artinya semua dihancurkan. Terus diapain? Diganti dengan yang lebih baik. Begitu dong. Yang namanya renovasi kan begitu. Bongkar pintu aja, dibongkar jadi bagus begitu. Kalau nggak dibongkar gimana bagusnya? Kapan bang? Lah ya dibongkar dulu baru bagus. Lah itu boleh punya sendiri. Coba yang bongkar orang lain coba. Coba kamu umumin masjid dibongkar. Kamu foto, kamu share gitu. Kalau enggak bejibun orang. Kenapa dibongkar Pak? Saya tukang Pak, disuruh. Oh tukang, saya kira siapa bongkar. Lah kalau tukang yang bongkar ya enggak apa-apa. Artinya Allah menjadikan hamba-hamba yang jadi perusak di muka bumi. Maka hamba yang jadi perusak itu nanti akan dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang jahat. Kenapa? Dia merusak bumi atas kemauannya sendiri, atas mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.
hutan di Kalimantan habis, ya. Kalimantan banjir bandang. Kata pemerintah apa? Hujannya terlalu gede. Urusannya apa hujan gede? Kalimantan biar hujan 7 hari 7 malam, hutan semua ya nggak apa-apa. Gara-gara hutannya habis, nah jadi sebab adanya banjir. Nah, kalau banjir itu yang bikin ulah tangan manusia sendiri, bukan Allah. Oh, lah yang terjadi zaman Nabi Nuh itu hutan mana yang ditebang? Kok banjir itu hutan mana? Itu Nabi Nuh nebang hutan mana? Kok tahu-tahu banjir bandang begitu? Jadi nggak ada kewajiban bagi Allah menjadikan sesuatu apapun. Ada tukang es. Pagi-pagi dia minta, ya Allah mudah-mudahan hari ini diberikan panas ya Allah. Satu lagi ada petani, doa ya Allah mudah-mudahan hari ini diberikan hujan. Itu yang wajib dikabulkan yang mana? Dikabulkan semua yang nggak bisa. Artinya ya hujan ya panas. Nih, merasa yang doa hujan dikabulkan, yang panas dikabulkan. Kalau salah satu yang dikabulkan, nanti merasa yang lain nggak dikabulkan. Jadi Allah tidak wajib mengabulkan doanya siapa saja. Kalaupun Allah memilih salah satu terjadi hujan atau panas, itu pilihannya sendiri. Kalaupun cocok sama maunya kamu, itu kebetulan maunya kamu cocok sama maunya Allah, gitu loh. Dan ketika mau kamu cocok sama maunya Allah, ketika kamu minta hujan kok turun hujan, ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kok pas bener ya Allah saya pengen hujan, pas kehendak engkau bikin hujan, namanya cocok. Lah yang tadinya minta panas, turunnya hujan gimana? Sabar ya Allah. Hari ini hujan, mudah-mudahan besok panas gitu. Ya boleh aja hujan lagi. Tapi harapannya karena dia pengen panas, dia berharap panas. Kalaupun hujan lagi ya sabar lagi. Begitu. Jadi sifat perbuatan Allah yang pertama yang harus kita ketahui, Allah tidak wajib menjadikan segala sesuatu, hingga kamu nggak boleh nuntut apapun gitu loh. Loh kan engkau sudah janji begini ya Allah, engkau kan maunya begini Allah, engkau perintah begini, maka saya nuntut. Nggak ada tuntutan buat Allah, nggak ada. Allah bebas menjadikan segala sesuatu atas maunya sendiri. Terus yang kedua, sifat perbuatan Allah apa? Tidak mengambil keuntungan. Allah tidak pernah menggunakan sebab. Kalau Allah pakai sebab, maka Allah mendapat keuntungan dari sebab yang digunakan. Allah bikin apapun nggak butuh sebab. Sebab itu bukan untuk Allah. Sebab itu bukan untuk perbuatan Allah. Kenapa? Perbuatan Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Terus sebabnya mana? Ada kalimat sebab ada. Kalau Allah pingin sesuatu terjadi, jadi nggak butuh sebab. Itu sifat perbuatan Allah. Adapun sebab akibat yang muncul di dunia ini itu adalah perbuatan kita. Allah menjadikan itu untuk kita punya Allah menjadikan itu hikmahnya kita jadi punya perbuatan. Kamu kalau mau pingin kenyang, makan. Kamu kalau kedinginan ngambil selimut. Kamu kalau sakit cari obat. Ini sebab akibat ini diciptakan Allah untuk kita. Dan sebab akibat itu nggak harus sama. Boleh jadi sebab pada saya nggak terjadi pada kamu. Boleh jadi sebab pada kamu nggak terjadi pada. Kenapa? Karena sebab itu hanya perkara yang Allah gandengkan.
boleh bergandeng pada kamu, tidak pada yang lain. Contoh, kamu pegang api panas, Nabi Ibrahim enggak panas, boleh? Boleh. Artinya pada kamu Allah jadikan sebab, pada Nabi Ibrahim enggak terjadi sebab, itu boleh saja. Kamu kalau mau punya anak harus cari bini, ya? Tapi kalau Allah mau bikin anak enggak harus cari pasangan suami istri terus dibikin anak, enggak harus. Allah pengen jadi manusia ya jadi saja. Mana buktinya? Nabi Adam jadi enggak pakai manusia. Ketika ada orang bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa muncul jadi bayi tanpa bapak ibu? Seperti halnya gandum. Pohon gandum itu bagaimana bisa muncul enggak pakai biji, kata dia. Kalau mau nanam gandum harus pakai biji. Lah pertanyaannya, gandum yang tumbuh pertama bijinya dari mana? Pohon gandum pertama itu perlu biji enggak? Dari biji atau dari pohon? Begitu loh. Allah mau bikin pohon gandum, bikin saja pohon gandum, enggak urusan sama biji. Allah mau bikin Nabi Isa tercipta, nggak usah pakai laki-laki, nggak harus pakai air mani, jadi saja manusia. Jadi sebab akibat itu jangan dikaitkan pada perbuatan Allah. Adapun Allah bikin sebab akibat itu diciptakan untuk kita, untuk gandengan kerjanya kita, untuk aktivitasnya manusia, untuk aktivitasnya hewan-hewan. Allah jadikan sebab akibat hingga mereka punya perbuatan. Artinya Allah menciptakan perbuatan pada kita. Apa contohnya? Allah bikin kita makan. Makan perbuatan kan? Maka makan itu bagaimana sih? Ya mengambil sesuatu dimasukkan ke mulut, namanya makan. Nah, gandengannya makan apa? Allah bikin kenyang. Ini pergandengan namanya. Disebut hukum kebiasaan. Jadi jangan sampai kita tertipu sama hukum kebiasaan. Kita anggap Allah itu kalau mau bikin hujan ya harus pakai awan. Kata siapa? Tengah hari bolong hujan aja boleh. Ya, panas tahu-tahu boleh. Orang nyebut hujan apa? Hujan pokoknya lah gitu. Hujan panas gitu lah. Jadi jangan sampai kita salah memahami sifat perbuatan Allah. Nah kalau kita yang berbuat, kalau kita ini yang bekerja, maka pasti kita mencari sebab. Saya pengen masuk surga, ya cari sebab. Saya pengen kenyang, ya cari sebab. Saya pengen sehat, ya cari sebab. Saya pengen berhasil kerja, cari sebab. Saya pengen berilmu, cari sebab. Jangan salah sebab. Walaupun boleh saja Allah gandengkan yang lain, tapi kamu jangan neko-neko gitu loh. Jangan aneh-aneh apa? Pingin pinter, jadi dosen, jadi profesor, kerjanya di kuburan wiritan doang. Bisa pinter? Ya nggak nyambung gitu loh. Walaupun kalau Allah mau bikin kamu nggak ngapa-ngapain pinter juga bisa. Nabi Isa begitu lahir jebrol, umur beberapa hari ngomong, terus membacakan Taurat, membacakan Injil. Ditanya, lah kamu ngajinya di mana? Di perut ibu saya. Mau ngomong apa ente? Boleh saja Allah jadi. Tapi kalau kita ini orang biasa, maka kalau kita mau bekerja sesuatu ya carinya yang menjadi hukum kebiasaan. Orang yang pinter itu ya sekolah. Kalau orang pengen kerja, pengen dapat duit ya kerja. Ini pengen masuk perusahaan, daftar perusahaan, pengen diterima di perusahaan, kerjanya di kuburan aja wiritan. Mbah, tolong mbah, gimana begitu? Doa dulu, apa ikhtiar, kerja, daftar, ngelamar, baru doa. Sekolah dulu, belajar, ngaji, baru doa. Nah begitu mestinya. Bukan
doa juga bisa, ya bisa. Kalau kamu orang luar biasa mah nggak apa-apa. Kamu orang biasa yang mengikuti sunnatillah, apa yang jadi adat yang diciptakan oleh Allah. Jadi adat itu untuk kita, jangan dikaitkan sama perbuatan Allah. Perbuatan Allah nggak butuh sebab. Kenapa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu tanda Allah nggak butuh sebab. Allah mau bikin manusia, ya jadi saja manusia. Mau gandengannya sama batu, mau gandengannya sama mani, mau gandengannya sama tanah, mau gandengan sama tulang. Kalau Allah maunya bikin manusia, yang jadi itu yang Allah pingin, bukan sesuai gandengannya. Beda sama kita. Kalau kita bikin bubur dari nasi, ya jadinya bubur nasi, bahannya nasi. Kalau pakai bubur pakai besi, jadinya apa? Ya bubur besi, nggak bisa jadi nasi, nggak bisa. Pengen bubur nasi bahannya, nah begitu. Ini sesuai kalau kita. Kenapa? Karena kita perbuatan kita terkait sama adat. Kalau ada orang yang luar biasa, kamu juga jangan bingung. Kalau ada orang tahu-tahu naik motor, motornya habis, ada sumur diisi bensinnya pakai air sumur, terus jalan lagi, kamu jangan heran. Wah, kok bisa ya? Ya bisa saja, Allah bikin gandengan begitu bisa saja. Oh, nggak pakai bensin jalan aja bisa. Siapa? Matahari nggak ada bensinnya, jalan tiap hari keliling. Ada bensinnya? Pernah dicas? Nggak pernah habis baterainya, itu nyala dari dulu. Nggak pernah redup sedikit aja, nggak pernah terang terus kan? Ya Allah menjadikan nggak butuh kepada bahan. Tapi kalau hukum kebiasaan kemudian dirubah oleh Allah, boleh saja. Karena hukum kebiasaan itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak mengambil keuntungan dari sebab apapun untuk menciptakan sesuatu. Allah bikin malaikat, Allah untung nggak? Allah bikin malaikat untung nggak? Ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menyambut seorang hamba yang mukmin, hamba yang bertauhid, hamba yang ahli akli, hamba yang banyak ngeyel, datang malaikat, assalamualaikum, siapa kamu? Saya utusan Allah. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya suruh Allah nyabut kamu. Ya nggak bisa, kamu nggak bawa bukti, nggak bisa saya. Maka dia balik kepada Allah, ya Allah ini nggak mau dicabut ya Allah. Artinya apa? Kalau memang yang nyabut itu malaikat, maka nggak izin lagi, cabut aja. Tapi nggak begitu. Maka dia kembali kepada Allah, kata Allah, ambilkan satu tulisan dari surga, berikan kepada dia sebagai bukti. Nah, diambil sebuah tulisan, tunjukkan, oh ya tahu saya, itu buktinya, monggo dicabut nyawa saya. Allah yang mengizinkannya. Artinya Allah tidak mendapatkan bantuan dari malaikat, justru malaikat dibantu kerjanya sama Allah. Jangan dianggap malaikat bantu Allah, mana ada malaikat bantu Allah, begitu loh. Jadi kita dibantu oleh Allah, hamba dibantu oleh Allah. Mau itu para nabi, mau itu para malaikat, siapa saja, Allah yang menjadikan pertolongan untuk mereka hingga mereka menjadi ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah. Ini tandanya Allah tidak butuh bantuan siapapun, Allah tidak mengambil keuntungan. Tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah tidak mengambil keuntungan dari menciptakan sesuatu ataupun dari menetapkan suatu hukum. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Allah nggak dapat keuntungan dari merentah kamu. Kamu disuruh zikir, kamu disuruh wirid, kamu disuruh Allah, nggak dapat keuntungan dari wirid kamu, dari zikir kamu. Yang dapat keuntungan siapa? Ya yang zikir itu. Yang dapat keuntungan ya yang wirid itu nanti.
Sama halnya dengan kamu berbuat maksiat, Allah nggak pernah rugi, nggak pernah. Sedunia maksiat semua, Allah nggak rugi. Sedunia taat semua, Allah nggak untung. Ini sifat perbuatan Allah yang kedua yang harus kita imani. Jadi sifat perbuatan Allah ada dua. Yang pertama, tidak wajib menjadikan segala sesuatu. Yang kedua, tidak butuh sebab, tidak mengambil keuntungan dari segala sesuatu apapun yang diperbuatnya, baik itu menciptakan sesuatu atau menetapkan suatu hukum. Terus setelah bicara perbuatan, sifat perbuatan Allah, berikutnya bicara sifat perbuatan yang diciptakan. Ya, pertama perbuatan yang menciptakan. Terus bicara apa lagi? Perbuatan yang diciptakan. Biar kamu jelas Allah itu sifat perbuatannya bagaimana, dan kita ini aslinya sifat perbuatan kita bagaimana. Kita bicarakan. Artinya sifat yang diciptakan oleh Allah. Sama aja mau ngomong sifat perbuatannya dalang dan sifat perbuatannya wayang, gitu loh. Sifat perbuatannya sutradara dan sifat perbuatannya pemain. Ini ada dua sifat perbuatan. Jangan sampai kamu nggak mengenali salah satunya, atau kenal cuma satu, nggak kenal yang lainnya, nanti kamu akan mensifati dengan sifat yang salah. Yang pertama, la ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma bi quwwatihi. Tidak ada ta'thir, tidak ada hasil dari perbuatan manusia yang muncul dari kekuatan yang ada dari dirinya. Manusia dibikin kuat oleh Allah. Banyak hamba-hamba yang dibikin kuat oleh Allah. Malaikat dibikin kuat, jin dibikin kuat, iblis dibikin kuat, manusia dibikin kuat, hewan dibikin kuat. Tapi kekuatan mereka semuanya tidak bisa menghasilkan apapun. Kuat mah kuat, tapi hasil enggak, gitu loh. Ini kita harus sadari sifat perbuatan kita. Pemain film itu oleh sutradara diberikan kekuatan. Superman dikasih kekuatan, Batman apalagi, Hulk apalagi, ada lagi Airman, ada Cemen, ada siapa lagi? Artinya sutradara itu boleh memberikan kekuatan kepada siapa saja yang akan jadi pemain. Tapi nanti hasil dari kekuatan itu munculnya dari maunya sutradara, bukan maunya yang punya kekuatan, bukan. Kamu jangan salah paham ini, dianggap kalau sudah dikasih kekuatan terus kita bebas menggunakan kekuatan kita. Nggak bisa. Nabi Musa diberikan oleh Allah tongkat. Tongkatnya ketika dipukul pinggir laut, laut terbelah. Tapi kalau di pinggir kepala kamu nggak terbelah, enggak. Benjol juga. Artinya tongkat itu nurut sama siapa? Allah. Walaupun yang pegang Nabi Musa dan diperkenalkan itu tongkat sakti, tetap ketika mau punya hasil, yang bikin hasilnya siapa? Allah. Artinya tongkat itu tidak punya daya upaya apa-apa, walaupun disebut tongkat yang kuat, sakti, gitu loh. Besi yang keras itu tidak bisa membuat hasil apa-apa.
Ketika dia dipukulkan ke kamu ya nggak benjol, ya enggak. Nanti benjolnya sesuai maunya Allah. Contoh, kamu nonton film, terus di adegan film itu kamu ditabrak sama mobil. Mobilnya kenceng, kamu lagi nyebrang, tabrak der. Yang nentuin luka siapa? Kalau sutradara maunya cuman kupingnya doang yang luka, ya jadi nggak gara-gara mobilnya padahal kenceng loh, masa cuman kupingnya doang yang luka, ya terserah sutradara. Artinya kekuatan mobil itu nggak menghasilkan apapun, gitu loh. Jadi kita harus pahami kekuatan kita, kemampuan kita. Mau kamu tiap hari push up, tiap hari apa itu? Ya. Terus tangannya keluar telurnya, nggak otot lagi, telur sekalian keluar telur. Kekuatan kamu nggak ada. Artinya kekuatan kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun. Banteng yang kuat, gajah yang kuat, segala yang kuat. Pesawat terbang bisa mengangkut segalanya naik ke atas semua. Nggak cuma 1 orang, 100 orang terangkat semua ke atas. Kekuatannya itu bukan hasil dari dirinya. Ketika dia terbang, maka Allah yang menaikkannya. Gitu loh. Nyambung nggak ini? Nyambung nggak sih? Saya ngangkat ini. Orang yang lihat saya ngangkat ini akan ngomong saya apa? Kuat. Ya. Kalau saya angkat ini, kuat. Kalau rumah saya angkat, super kuat. Nah, maka terangkatnya ini bukan karena kekuatan saya. Kamu yang melihat saya tanpa melihat yang menciptakan saya, menganggap saya yang mengangkat ini. Tapi kalau kamu lihat di belakang saya, di balik saya ada yang menjadikan, maka keduanya ini diangkat bersamaan. Allah menjadikan gelas ini terangkat, bersamaan tangan saya terangkat. Kamu yang melihat menganggap tangan saya kuat. Nyambung nggak kamu? Gatot Kaca sama siapa? Bima berantem. Ketika dipukul dia jatuh. Yang jatuhin siapa? Sutradara. Bukan pukulannya ini yang jatuhin, bukan. Kelihatannya dia kuat, bisa mukul tembok hancur, gunung hancur. Ketika dipukulkan, yang menghancurkan itu sutradara. Hingga kelihatannya, kuat loh dia. Gitu loh. Ini sifat perbuatan kita. Jadi walaupun kamu kelihatannya kuat sekuat apapun, tapi kekuatan manusia tidak bisa menghasilkan apapun. Jangan kamu anggap Allah membuat kita kuat, kemudian kekuatan kita itu memberikan hasil sendiri tanpa izinnya Allah. Nggak bisa. Sekuat apapun kamu, setajam apapun pisau yang kamu miliki, kalau kamu potongkan pada sesuatu, kalau Allah nggak menghendaki terpotong, maka tidak akan putus sesuatu itu. Ini kemampuan yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita. Kekuatan apa? Apa saja. Kekuatan berpikir, kekuatan telepati, kekuatan mendengar, kekuatan memandang. Kamu pandang, jatuh namanya. Pandangannya, apa pandangannya? Nggak pakai dipegang, cuma diliatin, jatuh. Kekuatan apapun yang Allah bikin, Allah pula yang menjadikan
hasil. Ini coba ini imani nih. Hingga kita tidak pernah menisbatkan hasil kepada selain Allah. Hingga kita akan mengimani apapun yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana di Al-Qur'an Allah menjelaskan segala yang terjadi ini itu terjadi atas maunya Allah. Enggak ada maunya kamu ikut-ikut andil, enggak ada. Kamu boleh punya mau, tapi yang terjadi sesuai maunya Allah. Kamu punya kekuatan ingin menghancurkan sesuatu, kalau Allah enggak mau sesuatu itu hancur, ya enggak akan hancur. Sampai dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Rasul, apabila seluruh dunia, enggak kamu satu, enggak, seluruh dunia ingin menggeser sebiji gandum, apabila Allah tidak menghendaki gandum itu bergeser, maka sedunia ini enggak akan mampu menggeser sebiji gandum. Coba. Jadi kamu bisa apa? Bisa apa? Maka orang yang ngaji ini bisa muncul dari mulutnya la haula wala quwata illa billah. Kemunculan zikir itu atas pengetahuan kamu. Munculnya zikir itu atas kesadaran kamu bahwa betul-betul yang maha kuasa hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad alaihi syai'in qadra. Allah yang menyatakan segalanya, Allah yang bikin, bukan kita. Bukan terus kita ini jadi perantara, enggak ada. Banyak yang menganggap begini, Allah bikin saya, kemudian Allah kasih saya kekuatan, kemudian kekuatan saya yang bisa mengangkat. Artinya nanti ada sesuatu yang terjadi tapi tidak muncul dari kehendak Allah, tapi muncul dari kehendak saya. Ini pemahamannya orang-orang Mu'tazilah yang menganggap Allah menitipkan kekuatan pada diri kita dan kekuatan itu bisa kita gunakan sesuai kehendak kita, bukan kehendak Allah tapi kehendak kita. Hingga kalau kita mau takbir, ya kita yang takbir sendiri. Kalau kita mau ruku, saya sendiri yang ruku. Hingga mereka mengatakan ibadah itu hasil perbuatan manusia itu sendiri. Dari mana manusia bisa ibadah? Dari kekuatan yang Allah titipkan pada dia. Jadi mereka menggambarkan manusia itu kayak barang yang diberikan batu baterai gitu loh. Kemudian karena ada kekuatan batu baterai itu, terus dia jalan sendiri. Jadi pemberi batu baterai, setelah batu baterai dimasukkan, tugas pemberi batu baterai ngapain lagi? Nonton, ngeliatin, ngeliatin barang tadi berjalan dengan baterai yang sudah dipasang. Padahal enggak demikian. Kalau kamu mengatakan kamu itu seperti batu baterai yang ditaruh, betul Allah kasih kamu kekuatan. Tapi nanti jalannya kamu itu ada remote kontrolnya. Remote kontrolnya di sono gitu loh. Bukan kamu jalan sendiri, bukan. Kelihatannya kamu milih sendiri mau ke sono kemari, tapi terjadinya itu sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama yang harus kita sadari, bahwa kekuatan yang muncul dari saya itu diciptakan oleh Allah. Kekuatannya Allah ciptakan, hasilnya juga Allah ciptakan. Hingga ketika kita kok bisa mengangkat tangan untuk sholat, kita sadari Allah yang menolong saya.
Ketika bisa rukuk, bisa sujud, di situ ada haknya Allah untuk kamu puji. Di tiap ibadah kamu ada haknya Allah untuk dipuji. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan kita ibadah. Tidak mungkin kita bisa ibadah tanpa ditolong oleh Allah. Walaupun kamu punya banyak orang kuat. Coba di luar sana banyak orang kuat, sehat, bahkan tapi nggak sholat. Ada? Kenapa nggak sholat? Padahal kuat sholat dia. Banyak orang yang rumahnya sebelah masjid tapi nggak bisa ke masjid. Kenapa? Lumpuh. Hujan. Ya. Jadi kamu nggak bisa ngomong, orang itu sakit, lemah, nggak bisa ke masjid. Enggak, karena tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak menolong menggerakkan kamu, walaupun kamu bisa bergerak, geraknya kamu nggak akan ke sini, enggak. Geraknya kamu ke tempat yang Allah kehendaki, di tempat yang lain sono. Tapi kalau Allah beri kita hidayah, maka Allah akan turunkan kita kemari. Sadarilah, kita ini semua dalam kegelapan. Kita dalam kemaksiatan. Kita dalam dosa yang besar. Kita dalam keadaan jauh dari Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menjadi terang benderang, itu kecuali rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu perbuatan yang mendatangkan rahmatnya Allah kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah katakan apa? Siapa orangnya, kata Rasulullah, yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Tandanya apa? Orang yang bersolawat, orang yang masih mau solawat, itu dia berharap dirinya dipindah oleh Allah dari kegelapan pada terang benderang. Apabila kamu tiba-tiba punya kehendak berbuat baik, bisa sampai berbuat baik, maka di situ ada pertolongannya Allah, dan di situ ada haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita puji juga. Kenapa? Karena rahmatnya yang Allah turunkan, pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Kita harus sadari, kita ini dibikin baik oleh Allah, dibikin taat oleh Allah, dibikin jadi orang mulia oleh Allah. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah berkenan menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Luar biasa. Jadi jangan kita anggap saya ibadah sendiri, saya taat sendiri, saya sholat. Enggak ada. Kekuatan kita ada. Jangan ngomong saya enggak kuat. Kuat, tapi saya tidak bisa menghasilkan sesuatu dari sholat, dari kekuatan saya. Hingga puncaknya orang ngaji tauhid apa? Enggak bisa sholat. Kalau kamu masih merasa saya masih bisa sholat, maka kamu belum sampai pada makna mengenali sifat perbuatan diri kita, sifat perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Kamu menganggap sifat perbuatan Allah ada pada kamu, rusak iman kamu. Belum bertauhid kamu kepada Allah. Maka kamu akan bertauhid kepada Allah ketika kamu mengakui sifat perbuatan kamu itu diciptakan oleh Allah. Kekuatan kamu, daya kamu apapun untuk menghindari kemaksiatan, mendatangi ketaatan, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri. Ini sifat perbuatan yang harus kita
imani. Kalau kita nggak mengimani ini, kita akan menganggap saya sholat sendiri, saya ibadah sendiri, saya bisa melakukan amal baik sendiri. Itu kita akan akui sendiri. Jadi ini yang kita kaji ini adalah perbuatan hati yang harus kita pahami dalam hati, jangan dikeluarkan di mulut. Kalau di mulut nanti berantem sama orang kamu. Itu pengakuan hati. Ditanya, ayo sholat yuk. Maaf, saya nggak bisa sholat. Wah, ditanya, kamu lumpuh? Enggak. Sakit? Enggak. Kaplak kok nggak bisa sholat, gimana sih? Muadzin teriak-teriak hayya ala sholat, jawabnya saya nggak bisa sholat. Apa nggak rame ente? Jawabannya di dalam hati. Begitu dong, jangan dimunculkan dalam mulut. Kalau ditanya kamu sudah sholat, alhamdulillah. Ayo kita sholat, insya Allah. Ayo kita jalan bareng. Walaupun kita itu detik berikutnya akan melakukan, tetap insya Allah. Walaupun detik bedanya, coba. Makanya musanniful kitab dalam nulis kitabnya apa? Habis ini akan saya terangkan tentang sifat-sifat ma'ani, insya Allah. Padahal tinggal nulis masih pakai insya Allah. Kenapa? Untuk berikutnya itu pertolongan Allah lagi, begitu loh. Bab sebelumnya sudah selesai dia tulis. Nanti akan saya tulis penjelasannya insya. Kok pakai insya Allah? Tinggal nulis aja. Karena dia mengakui saya nggak punya kemampuan apapun, begitu loh. Makanya orang mukmin itu selalu menyandarkan pada pertolongannya Allah. Kalau kamu ditanya, kamu iman nggak? Jawabnya apa? Insya Allah. Kamu iman nggak kepada Allah sekarang? Kamu iman nggak? Apa insya Allah? Iman apa insya Allah? Saya tanya, kamu laki-laki bukan? Apa insya Allah? Laki-laki lah begitu. Kalau keadaan yang sekarang, ya kamu harus nggak pakai insya Allah. Laki-laki saya, iman saya, begitu dong. Kalau misalnya nanti kamu iman nggak? Insya Allah, begitu. Nah yang nanti itu akan datang atas pertolongan Allah. Walaupun satu detik berikutnya, gitu loh. Insya Allah. Karena mukmin selalu tonjok loh, insya Allah, pingsan loh, tanpa loh, insya Allah. Bisa ini, insya Allah bisa. Bangun gedung, insya Allah bisa. Hingga kalau orang mukmin ngaji tauhid, dia jadi insinyur yang beriman, jadi dokter yang beriman, jadi pengusaha beriman, karena mengakui ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muncul dari dirinya sendiri. Ini pengakuan kita. Ini pengakuan apa? Hati. Jangan jadi Superman. Tahu Superman? Apa? Yang harusnya di dalam ditaruh di, yang harusnya di luar, nah, itu kebalik namanya. Jadi ungkapan yang kita kaji ini kita simpan di dalam, jangan dikeluarkan. Mentang-mentang udah ngaji, gua mah sekarang nggak bisa sholat. Oh ini mau ngerusak acara yang begitu. Agama rusak kalau begitu jadinya. Makanya banyak orang saling berselisih antara tasawuf sama fikih begitu, karena nggak bisa menempatkannya. Karena begitu dia jadi ngaji tauhid terus jadi Superman. Jangan. Ini iman yang kita simpan di dalam hati. Adapun dohir, ya kita ikut bahasa dohir, tapi kita pakai dengan akidah, selalu mengikuti. Bisa ngerjain ini, insya Allah. Bisa ini, insya Allah. Kenapa? Karena kita mengimani sifat perbuatan kita yang pertama,
kekuatan siapapun yang Allah ciptakan tidak punya hasil apapun. Ya, ini yang pertama. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang sifat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana